Kalau ada suatu partikel yang bergerak melingkar, ya, katakanlah dia dengan kecepatan linear konstan, ya, misalnya V linearnya konstan, tapi karena dia geraknya melingkar, maka karena kecepatan merupakan besaran vektor, jadi dia selain ada skala, selain ada nilainya, dia juga memiliki arah. Ya. Nah, arahnya berubah, bisa saya gambarkan kalau kedudukan gini, mungkin arahnya ke sana ya. Kalau misalnya elektronnya ada di sini, ya arahnya ke sini. Ya. Kalau dia ada di sini, maka dia arahnya ke sini. Ya. Jadi dalam melakukan gerak melingkar, arah dari elektron itu selalu berubah-ubah arah kecepatannya. Nah, kalau kecepatan arah vektornya kecepatannya berubah-ubah, maka pada dasarnya dia pasti akan memiliki percepatan. Ya. Jadi percepatannya tentunya adalah tidak nol. Ya. Karena percepatan itu bisa dihasilkan dari perubahan nilai kecepatannya ataupun dari perubahan arah kecepatan. Yaitu konsepnya saudara bisa baca lagi mungkin di buku fisika dasar. Ya. Nah, kalau dia memiliki kecepatan, maka ya tentunya dia bukan keadaan yang seimbang, bukan keadaan stabil. Terus kalau tadi dikatakan setiap atom itu bisa berpindah, apakah dia berpindah, setiap elektron bisa berpindah lintasan, apakah dia berpindahnya terus menerus terjadi tanpa henti atau seperti apa? Kalau dia berlangsung terus menerus, berarti kan itu juga bukan merupakan kondisi stabil. Kondisi stabil ini ya kita lihat aja misalnya bolpen. Bolpen ini ya dia stabil aja kan, kalau kita diamkan, kalau bolpen itu sudah di atom-atom, ya dia stabil kan, tidak berubah, dia tidak memancarkan panas, dia tidak memancarkan cahaya, dia tidak berubah bentuk dan sebagainya. Jadi ini jadi atom pada dasarnya adalah stabil. Gitu. Banyak atom-atom yang berada dalam stabil. Nah, sekarang bagaimana apa yang membuat faktor dia menjadi stabil? Gitu. Itu yang sulit dijawab juga dengan pertanyaan dari model Tom Bohr. Dia hanya mengatakan pokoknya elektronnya lintasannya stabil gitu, dan dia bisa berpindah dari satu lintasan. Jadi kalau kestabilan itu didekati dengan konsep gerak partikel yang gerak melingkar, maka secara keilmuan itu sulit diterima. Ya, nah jadi atas dasar itulah kemudian si Berkeley dia membuat suatu hipotesis berdasarkan tentunya dari hasil model-model atau teori yang sudah disampaikan oleh para saintis, para ilmuwan sebelumnya, di mana adanya sifat dualisme dari gelombang sebagai partikel ataupun partikel sebagai gelombang. Mohon maaf, penemuan-penemuan dari misalnya efek fotoelektrik oleh Einstein itu menunjukkan bahwa gelombang berperilaku seperti partikel. Nah, maka atas dasar itu si Berkeley menyampaikan satu teori bahwa keadaan yang sebaliknya tentunya adalah benar juga dapat terjadi, bahwa partikel dia harusnya juga berperilaku seperti gelombang. Gitu. Jadi bukan cuma gelombang aja yang bisa berperilaku seperti partikel, tapi ya partikel juga bisa berperilaku seperti gelombang. Nah, hipotesisnya gimana hubungannya? Nah, diungkapkan dengan suatu rumusan. Jadi ini juga merupakan rumusan dasar. Ya, mungkin tidak ada penurunan awalnya gitu. Ini dari mana? Dia hanya membuat postulat. Ini hubungan antara. Jadi kalau ini adalah panjang gelombang, ini bukan sifat gelombang. Sementara ini momentum. Ya. Ini momentum linear ya. Momentum ya. Momentum linear. Dari nah, momentum linear ini adalah tentunya kajian-kajian yang sudah dibahas untuk suatu partikel. Kalau kita bicara momentum, maka kita bicara tumbukan antara dua partikel gitu ya, misalnya. Ya. Dan kita bisa menerapkan hukum kekekalan momentum.
kita juga di mekanika plastik kita juga sudah merumuskan dengan baik impuls ya. Impuls itu apa, momentum linear itu apa, momentum sudut itu apa. Itu semua adalah kajian-kajian untuk suatu partikel ya, untuk objek yang namanya partikel. Nah, Berkeley lah yang kemudian mengkorelasikan antara sifat gelombang dengan sifat partikel melalui hubungan seperti ini ya. Sifat gelombang dan sifat partikel dihubungkan dengan tetapan Planck. Atau bisa juga diungkapkan dengan bentuk seperti ini. Karena mungkin kita tahu kalau E sama dengan AF gitu ya. Sebentar ya. Ini kalau misalnya panjang gelombang sama dengan A per T ya. T-nya itu sebentar. Ini kalau dikalikan HF apa? Panjang gelombang dikalikan HF. Nah, ini maka HF ya. HF kalikan dengan T. Kalau HF ini kita dapat besaran apa nih? Kecepatan ya. Ini sama dengan V ya. Benar kan? Ini adalah T gitu ya. Sebentar ya. Sebentar. Ini F sama dengan F panjang gelombang ya. Per T. Kemudian katakanlah kalau F sama dengan F panjang gelombang dikalikan ini apa? NP ya. KF per lambda NP dapat bentar ya. Ini nanti dicek dulu ya. Ini kayaknya ini bukan penurunan ke sini ya. Karena kita tahu sama dengan HF ya. Dari yang pelang itu. Harus lihat dulu.
Oke, kalau lihat dari sini, dari buku rujukan ini ya, mohon maaf ya, tadi salah. Ya, hubungannya ini dan ya. Nah, ini dan. Ya, kita lihat. Jadi panjang gelombang Broglie ya diungkapkan dengan bersamaan ini dan frekuensinya diungkapkan dengan bersamaan. Ini sebelumnya kan sudah diketahui dari yang Planck. Ini dari Planck kan kita sudah ketahui. Nah, untuk yang Broglie, ya panjang gelombangnya diungkapkan dengan hubungan seperti ini. Nah, kemudian hubungannya seperti apa antara panjang gelombang dan frekuensinya? Kita lihat. Ya. Nah, gambarannya kira-kira seperti ini. Ya. Ya, kira-kira seperti ini. Ya. Bahwa panjang gelombangnya nanti tentu berkaitan dengan lintasannya ya. Kalau dia bersifat dari lingkaran, maka panjang lintasannya itu adalah keliling lingkaran ya. Keliling lingkaran itu adalah 2 PR ya. 2 PR, 2 PR-nya kita. Jadi kalau misalnya kita punya untuk tingkat energi katakanlah ini untuk N-nya sama dengan 3 ya. Jadi kalau ini N sama dengan 3, ya, kalau N-nya sama dengan 3 ya, ya maka 3 panjang gelombang ya. Ya, jadi satu keliling lingkaran itu berkaitan dengan 3 panjang gelombang. 3 panjang gelombang dari mana ke mana? Ini satu ya, ini satu panjang gelombang, panjang gelombang 2. Jadi pengertian satu gelombang itu kan satu puncak satu lembah ya. Nah, berarti ini satu, yang ini 2, dan yang ini 3. Nah, gitu. Nah, jadi gambaran Broglie untuk menggambarkan orbit orbit dari elektron itu adalah gambarannya seperti ini. Ya. Jadi kalau untuk tingkat energi M3 gitu ya, kan kalau percobaan Balmer kita dapat berapa? 13,6 per N kuadrat ya. Nah, sekarang untuk keadaan tingkat energi M sama dengan 3 ya, maka dia bersesuaian dengan lintasan kelilingnya ya, keliling lintasan itu setara dengan 3 panjang gelombang. Ini satu lintasan keliling lingkaran ya, keliling lingkaran itu adalah 2 PR, satu keliling lintasan setara dengan 3 panjang gelombang. 3 panjang gelombang tadi diukur 1, 2, 3. Nah, sekarang dicoba kalau misalnya N-nya sama dengan 1 dalam keadaan dasar, berapa panjang gelombangnya? Gambarannya gimana? Kalau N sama dengan 1 gitu.
hubungan antara keliling dengan panjang gelombang ditunjukkan dengan ungkapan ini ya. Jadi dari teori Bohr, gitu ya, dari model atom Bohr ya, dari model atom Bohr bahwa orbit stabil ya, orbit stabil ya, orbit stabil itu merupakan kelipatan dari kabar ya. Nah ini nanti coba dicari turunannya, itu ada di rujukan ya. Jadi orbit stabil itu adalah nilainya kelipatan ya, n-nya itu adalah nilainya 1, 2, 3 dan seterusnya. Kabar itu adalah sama dengan K ketetapan Planck dibagi dengan 2 pi. Jadi ini dari kajian teori ya, dari kajian teori diperoleh bahwa orbit yang stabil itu memiliki nilai ini. Nah kan orbit stabil ini karena gerak melingkar ya, gerak melingkar ya, gerak melingkar ya kan. Kalau gerak melingkar itu kan berarti ada momentum sudut ya, kalau dari teori simbolnya itu adalah L. Kalau momentum sudut itu kan dirumuskan apa? L sama dengan PR kan ya, dimana ini adalah momentum linear, ini adalah radius dari lingkarannya ya. Kalau dia misalnya bergerak melingkar, ini maka R adalah jari-jari lingkarannya. Ini adalah momentum linearnya ya. Ini momentum linear ya. Yang ini adalah momentum sudut. Hubungannya seperti ini. Nah, kalau kita masukkan L sama dengan R, ini saya tuliskan hanya skalarnya aja ya. Kalau dituliskan dalam bentuk vektor ya, kalau dituliskan dalam bentuk vektor tentu rumusannya adalah seperti ini ya. Nah, nanti dicek kembali ya. Dan tentunya bukan ini cross R ya. Nah, nanti tolong dicek lagi ya. Tapi yang ini adalah ini ya. Nah, kita lihat ini yang skalarnya aja, P kali R gitu ya. Sama dengan ya, momentum linearnya itu kan M dikalikan kecepatan ya. Nah, ini jadi dari sini ya. Nah, nilai kecepatan itunya adalah ini, merupakan kecepatan dari NH bar. NH barnya seperti ini. Nah ini tadi ini bisa naik ke atas. Tadi kan berarti apa ya? NP R sama dengan N H per sorry ini ya ini N H per 2 pi. 2 pi nya naik ke sini gitu ya. Maka ini bisa dituliskan 2 pi R sama dengan N H per yang nya ke bawah ya. Ini sama dengan N H per P. Momentum sudut ini momentum linear, jadi sama dengan N panjang gelombang ya. Jadi keliling lingkaran 2 pi R, keliling lingkar itu menggunakan panjang orbit gitu ya, panjang orbit setara dengan lintasannya, kelipatan dari lintasan. Nah ini yang dari teori inilah kemudian tadi Broglie menggambarkan lintasannya itu adalah setara dengan suatu nilai panjang gelombang. Dan di sini keadaan yang stabil juga disampaikan ini merupakan suatu gelombang tegak ya,
Jadi bukan satu gelombang yang merambat karena dia berada dalam satu ruang tertutup. Ya Pak. Iya Pak. Ya baik Pak. Kalau MIPA itu di GHA Pak, di Manggarai lantai 6. Mohon maaf ya, saya ini sambil rapat persiapan wisuda. Ya, baik. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Halo, halo. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Siapa yang tanya? Saya Pak Radit, Pak. Radit. Ya, silakan Radit. Untuk yang ini kan atom kalau nggak salah bergerak mendekati dengan kecepatan cahaya. Nah, boleh nggak untuk rumus kayak momentum, massa, atau kecepatan aku ganti jadi C atau menggunakan rumus-rumus relativistik, atau tidak perlu Pak kita menggunakan rumus kecepatan biasa gitu Pak? Baik. Nah, ini sebenarnya pertanyaan menarik ya. Pertanyaannya adalah apakah efek relativistik itu berlaku untuk elektron yang ada di dalam atom? Nah, itu pertanyaannya kira-kira. Coba dicek kira-kira apakah efek relativistik ya, di mana kalau misalnya elektron dia berperilaku seperti gelombang, misalnya pada gelombang cahaya, apakah elektron tersebut bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya atau sebesar kecepatan cahaya. Apa yang terjadi kalau misalnya elektron di dalam atom bergerak dengan kecepatan cahaya? Nah, itu. Tapi ini menarik ya untuk didiskusikan, coba kira-kira silakan. Apa yang terjadi kalau elektron ya, coba kira-kira kalau misalnya boleh nggak, kalau ini ada inti atom, ini elektron, ini P, ini N. Apakah P-nya ini bisa besar C? Nah, ya. Jadi nanti dicek ya bahwa efek relativistik itu diabaikan ya atau tidak ya. Ya. Atau sekarang kita lihat ini nanti misalnya itu dari model atom bor, kita lihat model atom bor yang kemarin sudah kita lihat.
Saya mencari nilai, baik nilai kecepatannya tidak ada. Sekarang gini aja deh. Ini udah share ya. Sekarang gini. Dalam keadaan dasar, ya, dalam keadaan dasar, maka P1 sama dengan minus 13. Tanda minus itu dia menandakan dia terikat aja ya. Kira-kira gitu. Nah, ini kira-kira berapa joule? Coba dihitung. 13,6 elektron volt kira-kira berapa joule? Coba dihitung. Sudah dihitung berapa joule? 13,6, 1 elektron volt berapa joule? 1 elektron volt berapa joule? 1,6 kali 1,6 ya. 19 1,6 kali 10 pangkat min min 19 19 ya. Betul ini? Joule. Iya, Pak. Sekarang kalau 13,6 jadi kira-kira sekian joule ya. Nah, kemudian kita asumsikan bahwa energinya ini di seluruhnya merupakan energi kinetik elektron yang yang bergerak ya. Misalnya nih energi kinetik elektron ya. Energi kinetik elektron misalnya dia rumusnya apa? Setengah NP kuadrat. Massa elektron kita tahu ya. Massa elektron berapa? 9,1 ya. Kali 10 pangkat min 31 ya. Kilogram. Nah, sekarang dari sini hitung V-nya berapa? Ya, hitung V-nya berapa? Kecepatannya. Tadi dengan asumsi bahwa energi ikatnya ini seluruhnya digunakan sebagai energi kinetik. Karena kan dia bergerak motif ya. Kira-kira coba nilai V-nya jadi berapa? Udah ketemu belum? Silakan pakai HP. HP kan ada kalkulatornya. Walaupun lagi nge-zoom, tapi kan HP bisa dipakai juga untuk kalkulasi ya. Apa kira-kira? Radit, udah dapet Radit? Sebentar Pak, aku masih ngitung. Oh iya, lagi ngitung. Baik. Yang lainnya juga tolong bantu ya, ngitung. Halo, ada suara kayaknya tadi? Ketemu Pak, Berapa? hasilnya sekitar 2,186 kali 10 pangkat 25. Maaf, boleh saya tulis tadi berapa? 2,186 2,186 kali kali 10 pangkat 25. pangkat berapa?
25. 25. Satuannya Ya. apa? Satuannya itu satuan kecepatan. Meter per detik. Ini benar nih pangkat 25. Kalau di hitungan saya gitu, Pak. Nggak tahu yang lain berapa. Ya ini berarti harusnya salah. Karena tidak ada objek yang bergerak melebihi kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Ini 3 kali 10 pangkat 25. Salah di mana ya kira-kira? Ya kan? Pak, kalau saya Pak, ini Nah. 2,186 kali 10 pangkat 6. 10 pangkat 6. Iya. Silanya 2,186. Ini siapa yang ini? Ini siapa nih? Saya Pak, Rian. Oh, Rian. Ya, oke. Pangkat 6 ya. Nah, kalau ini cakep. Coba nanti Raditya dicek lagi ya, masih sih pangkat 25. Kalau pangkat 25 ini mustahil karena kecepatan cahaya aja 10 pangkat 8 meter per detik. Ini pangkat 25, berarti kan ini mustahil. Nah, tadi Rian dia menulis 2,186 kali 10 pangkat 6. Nah, kita lihat ya. Kira-kira 10 pangkat berapa? Ini katakan kalau saya bulatkan 3 kali 10 pangkat 6 dibagi 3 kali 10 pangkat 8. Kira-kira berapa nih? 0,01 ya. 0,01 C ya berarti ya. Gitu ya kira-kira. Kira-kira 0,01 C efek relativistik besar atau kecil? Satu bisa 0, tapi Hah? bisa Pak, tapi nggak terlalu Iya, nggak terlalu efektif gitu. iya. Jadi ini karena kecepatannya rendah, elektron di dalam atom itu kecepatan geraknya rendah, maka efek relativistik itu diabaikan. Oh, paham, paham, Ya. paham. Oke, paham Pak. Makasih Pak. Ya, gimana? Paham aku. Iya, jadi gitu ya. Jadi efek relativistiknya kecil jadi diabaikan karena ya sangat kecil. Jadi dia seperti gerak ya seperti kalau ya seperti gerak pada energi termal aja. Jadi juga gerak-gerak pada gerak lambat. Jadi efek relativistik itu diabaikan untuk gerak elektron di dalam satu atom. Gitu ya. Baik, silakan mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Tadi bagus ya pertanyaannya ya. Saya Pak, izin bertanya. Oh iya, sebentar ya. Kayaknya yang bertanya orangnya ini juga ya. yang lain sih nggak apa-apa ya, kalaupun nggak bertanya yang penting nyimak ya. Jadi ya katakanlah artinya mengikuti gitulah ya. Artinya mengikuti. Ya. Baik, silakan. Siapa? Salu ya? Siapa yang nanya? Saya Pak, Syalu. Oh iya, Salu. Apa yang mau ditanyakan Salu? Terkait yang tadi juga, misalnya nih Pak, pada suatu atom, ternyata kecepatan elektron sama protonnya itu sama Pak. Nah, bagaimana hubungan panjang gelombang de Broglie-nya untuk menjelaskan elektron dan proton tersebut Pak? Baik. Ini juga pertanyaan lumayan bagus. Pertanyaan susah ya. Alhamdulillah. Bagaimana kalau elektron dan proton bergerak dengan kecepatan sama? Gitu? Ya, pada prinsipnya kalau kita bicara proton, proton itu terikat kuat di dalam inti atom, gitu ya. Ya, jadi pada prinsipnya proton itu terikat pada inti atom, ya. Ya, makanya tidak digambarkan proton itu bergerak mengelilingi suatu karena dia katakanlah dia terikat gitu ya. Pada dasarnya dia terikat, maka ya tentunya dia geraknya juga tidak sebebas dengan gerak elektron.
Kalau gerak elektron saja efek relativistiknya diabaikan, ya apalagi gerak proton gitu ya istilahnya. Jadi kalau tadi ya kalau misalnya ini semua atom ini sebagai satu atom bergerak bersama-sama, ya bisa gitu ya. Misalnya dia sama-sama bergerak dengan kecepatan c bisa aja. Tapi kalau dia bergerak dengan kecepatan c, berarti kan ini yang tadinya partikel, maka dia nanti berubah perilakunya seperti satu gelombang gitu kan. Ya, sebagai satu gelombang. Nah, jadi ya seperti itu ya. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana kalau proton dan elektron bergerak bersama-sama, ya prinsipnya kalau bergerak sama-sama kan tadi kalau kita balikkan lagi ke teori gerak relatif, bagi inti atom dia melihat elektron bergerak dengan kecepatan tadi kecepatan linear kira-kira 3 kali 10 pangkat 6. Ya tentunya si elektron juga melihat seakan-akan inti atom dia bergerak dengan kecepatan yang sama gitu kan istilahnya. Kalau kita menggunakan konsep dari gerak relatif. Nah mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang sampaikan ini menjadi juga kegalauan dari para saintis pada saat itu. Jadi sebenarnya gelombang yang seperti apa sih yang menggambarkan gerak partikel tersebut? Ya, apakah memang sifat gelombang dari satu partikel itu yang seperti kita tahu ya gitu? Kalau misalnya bergeraknya dipercepat, kemudian diperlambat, apakah memang itu pengertian fisik dari gelombang partikel? Apakah itu yang memang menjadi gambaran dari suatu partikel dengan menggunakan gelombang? Kita mengenal misalnya gelombang pada tali ya, gelombang pada tali misalnya. Apakah benar elektron itu bergerak seperti gelombang pada tali? Atau kita mengenal gelombang longitudinal pada pegas misalnya. Apakah elektron itu bergerak seperti pada pegas gitu, merenggang terus mengerut dan seterusnya. Apakah gambarannya seperti itu? Ataukah ya seperti gelombang elektromagnetik gitu kan? Gelombang elektromagnetik ini kecepatannya c ya. Nah, tapi tadi kan udah dibuktikan sendiri kan, kalau misalnya E-nya ya, B-nya. Ya. Apakah seperti ini ya? Tapi kan tadi udah dibuktikan bahwa elektron bergeraknya tidak sebesar C gitu kan ya. Berarti sebagai gelombang elektromagnetik juga enggak. Nah, jadi gelombang apa gitu kan? Ini yang menjadi pertanyaan. Ya, gelombang apa gitu. Ya, itu ya selalu ya. Jadi tadi selalu nanyanya ya kalau ditanya terus ya jawabannya akan selalu begitu ya. Misalnya kalau dia ditanya dia bergerak dengan misalkan gimana ya? Ya, tentunya menarik juga untuk dijawab. Pada saat itu orang jawabnya, jadi dia apa sih gerak gelombangnya itu seperti apa sih? Atau memang seperti gelombang pada tali? Nah, itu kemudian permasalahan-permasalahan itu dijawab dengan menggunakan interpretasi Bohm. Sebentar ya, materi hari ini kita udah masuk ke situ belum? Kayaknya saya belum menuliskan itu ya. Materi hari ini kita masih, ya nggak apa-apa ya. Langsung mungkin mendahului materi yang saya kasih hari ini ya. Jadi panjang gelombang seperti apa ini juga menjadi pertanyaan. Gelombang seperti apa yang menggambarkan suatu partikel ini juga menjadi tanda tanya. Nah kemudian si Bohm ya, si Bohm. Jadi bedakan antara Bohr dengan Bohm. Ini Max Bohm ya, kalau nggak salah namanya. Nanti dicek ya. Ini kalau nggak salah Max Bohm. Dia mengatakan bahwa panjang gelombangnya itu sebetulnya adalah digunakan untuk menentukan probabilitas. Jadi fungsi panjang gelombang kan yang dinyatakan dengan fungsi ya. Nah dulu kita tuh bertanya-tanya fungsi panjang gelombang seperti apa, karena kita tahu fungsi gelombang ya
itu ada fungsi gelombang itu kan ada yang seperti C sama dengan ya sin kx min omega t ya. Ini adalah untuk gelombang tunggal gitu ya. Ya. Ataukah gelombang kompleks ya. Gelombang kompleks yang mungkin nanti bentuknya udah bukan sinus ini lagi, mungkin bisa gelombang kotak ya. Atau ada juga gelombang tegak. Ya, kalau gelombang tegak itu kan ada misalnya sin kx cos omega t gitu kan ya. Apakah atau seperti ini atau seperti apa gitu. Ya. Ya. Atau seperti apa ya. Ya baik nanti. Oh iya ya. Sebentar ya. Nanti ini tolong dibaca dulu ya. Saya ada ini. Tolong dibaca dulu ya.
Ya, mohon maaf. Ya, baik, silakan. Mungkin ada yang ini minta maaf ya, tadi ada tamu dulu. MIPA juara umum tim tadi ada perwakilan mahasiswa datang, jadi kita sambut dulu. Baik, itu ya. Jadi itu yang pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, saya mendahului aja sebelum kita selesaikan perkuliahan hari ini. Oh, mohon maaf, bukan yang ini. Ya, sebetulnya sebelum ke situ, saya tadinya ingin menceritakan kembali yang pertama ini tadi hipotesis Broglie, yang kedua kemudian ini hipotesis Broglie dibuktikan secara eksperimen oleh percobaan diffraksi elektron Davidson-Germer. Ya, setting peralatan percobaannya seperti ini. Ya, nah kemudian ya pokoknya dari hasil percobaan ini dia membuktikan bahwa apa yang dihipotesiskan oleh Broglie itu adalah betul bisa dibuktikan secara eksperimen. Nah kemudian, ini lanjut ke pertanyaan yang tadi ya, terkait dengan perilaku gelombang. Tadi ada pertanyaan-pertanyaan mungkin apakah efek relativistik itu berlaku atau tidak. Itu juga kan jadi muncul kan pertanyaan-pertanyaan di benak kita gitu. Kemudian tadi kalau bagaimana kalau misalnya dia bergerak elektron dengan protonnya bergerak dengan kecepatan sama, itu juga kan akan muncul pertanyaan-pertanyaan juga kan seperti itu. Kemudian tadi yang saya tuliskan juga sebenarnya fungsi gelombangnya fungsi gelombang apa sih? Kan dia kan bersifat gelombang, maka sifatnya itu dinyatakan dengan suatu fungsi. Nah fungsinya itu fungsi seperti apa? Karena kita pada saat kita belajar gelombang, kita mengenal ada fungsi gelombang harmonis tunggal ya, yang dinyatakan misalnya dia sama sin kx min omega t, atau gelombang tegak yang a sin kx cos omega t misalnya seperti itu. Atau mungkin gelombang kompleks yang bentuknya persegi, ya, kotak dan seterusnya. Itu yang jadi pertanyaan. Nah, sebelum menjawab itu, kemudian kita lihat lagi percobaan diffraksi elektron. Kita mengenal kajian diffraksi itu adalah berasal dari kajian gelombang gitu ya. Kalau misalnya ini adalah gelombang cahaya, percobaan Thomas Young gitu kan,
tentunya cahaya monokromatis misalnya, maka kita akan dapatkan pola interferensi diffraksi seperti ini ya. Jadi ini ada di layar kita bisa ya, kalau misalnya ini adalah gelombang gitu ya, misalnya cahaya monokromatis, maka kita akan dapatkan di sini ada yang bagian tengah-tengah ini ada intensitas yang terang, kemudian ini ada yang gelap, kemudian ada terang, gelap, dan seterusnya. Dengan semakin menjauhi titik pusat, intensitasnya semakin kecil gitu ya, kira-kira seperti ini. Nah sekarang kalau misalnya ininya kita pakai partikel ya, tadi kalau di panjang gelombang di partikel misalnya elektron, nah dia gambarannya ternyata sama ya, karena dia berperilaku seperti gelombang, maka gambarannya sama, dia ada ini ya, membentuk pola interferensi dan diffraksi. Nah yang jadi pertanyaan, kalau gelombang itu kan sifatnya dia, kita mengenal ya, gelombang itu sifatnya adalah mengisi seluruh ruang ya kan. Misalnya gelombang suara, gelombang cahaya, kalau misalnya cahaya kita nyalakan pada satu sudut di dalam satu ruang, maka cahaya dengan hampir bersamaan lah, dia akan menerangi seluruh ruang. Ya. Demikian juga suara, kalau ada suara yang didengarkan, maka suara itu akan kita dengar di seluruh ruang. Nah, yang jadi pertanyaannya tadi, kalau misalnya dia partikel, kalau misalnya kita gambarkan partikel, geraknya itu seperti apa? Gitu kan? Gerak partikel di sini itu seperti apa? Apakah memang lintasannya seperti ini? Ya, ini satu dia berkombinasi di sini. Terus, ataukah di sini? Gitu kan? Nah, ya. Ya, jadi kalau ini kita ganti kasus partikel, maka ini ada semacam yang undeterministic gitu ya. Ada ketidakpastian di sini karena kita tidak tahu lintasannya seperti apa. Beda kalau misalnya kita gerak hukum Newton, gerak lurus berubah beraturan, ya, gerak lurus berubah beraturan, itu lintasan partikelnya bisa kita deteksi, bisa kita prediksi dengan akurat, bisa kita prediksi, bisa kita amati dengan akurat. Tapi begitu pada kasus interferensi diffraksi partikelnya itu adalah, kalau ini kan partikel yang makroskopik ya, misalnya peluru ya atau bola dan sebagainya untuk yang lintasan yang berat. Tapi kalau partikelnya kita ganti dengan partikel mikroskopik seperti elektron, maka ini lintasannya tidak bisa lagi digambarkan dengan lintasan dalam mekanika klasik seperti ini. Kalau dalam mekanika klasik, lintasan atau perubahan kedudukan partikel terhadap waktu itu adalah bisa kita tentukan dengan pasti, jadi deterministik. Tapi kalau partikelnya mikroskopik, maka lintasannya itu adalah undeterministik, tidak bisa kita tentukan. Nah, makanya kemudian muncul prinsip ketidakpastian. Jadi muncul prinsip ketidakpastian. Nah, terus kemudian ini saya lanjut ke materi yang nanti minggu depan. Kira-kira kalau materi yang minggu depan kita akan membahas interpretasi bond. Ya, interpretasi bond yang dia memberikan penjelasan bahwa fungsi gelombang yang digunakan untuk menggambarkan perilaku elektron di dalam atom itulah fungsi gelombang grup. Nah, fungsi gelombang grup ini kira-kira seperti ini. Dia merupakan superposisi dari, karena dia adalah gelombang tegak ya, jadi bentuknya itu adalah gelombang tegak. Ya. Kenapa gelombang tegak? Karena kalau gambaran klasik gelombang tegak itu kan misalnya ada suatu ruang tertutup, ini ada dawai, kemudian kita getarkan, maka kan gelombangnya kira-kira kan seperti ini kan. Jadi dia hanya bergetar pada kedudukan tertentu kan. Nah, makanya gelombang tegak juga dikatakan bukan gelombang karena dia tidak merambat. Kalau namanya gelombang dia harus merambat. Kalau gelombang tegak dia diam, dia hanya bergetar pada kedudukan tertentu, tergantung nanti frekuensi yang keberapa gitu atau yang keberapa. Jadi gambaran untuk
gambaran yang pas untuk menggambarkan sifat partikel di dalam atom itu adalah gambaran gelombang tegak. Nah, gelombang tegak ini kita ada semacam yang kita sebut sebagai gelombang grup karena hasil perpaduan dari suatu gelombang yang saling bertolak belakang gitu kan. Ya, misalnya ke kiri ke kanan dia akan membentuk suatu gelombang grup, ya, gelombang grup yang bentuknya seperti ini. Nah, nanti kajian teoritis menunjukkan bahwa gelombang grup lah yang memang merepresentasikan perilaku satu partikel, bukan gelombang tunggal. Ya, gelombang tunggal yang dinyatakan dengan asin, ya, asin atau cos gitu ya. Ini Kx min omega t. Jadi bukan ini, bukan gelombang tunggal yang menggambarkan perilaku partikel di dalam atom, tapi merupakan gelombang grup. Nanti baca ya gelombang grupnya itu seperti ini. Ya itu aja mungkin yang bisa disampaikan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan saja teman kita hari ini. Mohon maaf tadi ada interupsi ya, jadi ada tidak waktu yang cukup lama. Mudah-mudahan tetap materinya bisa tersampaikan. Tugasnya silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan, nanti kita akan diskusi lagi minggu depan. Baik, terima kasih untuk menutup perkuliahan. Mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Ya, baik. Izin saya tutup ya.